kaum muslimin ini diperintahkan untuk mengikuti dalil, baik yang dia awam maupun tidak awam diperintahkan untuk mengikuti dalil. Hanya saja nanti dalam keadaannya ada yang mengikuti dalil dengan perantara ulama dan ada yang bisa mengikuti dalil langsung karena bisa langsung memahami dalil gitu loh. Nah, maka keadaan kaum muslimin kan berbeda-beda di dalam melaksanakan kewajiban mengikuti dalil itu. Berbeda-beda. Ada yang membutuhkan perantara ulama untuk menjelaskan. Ada yang dia sudah menempuh metode untuk mempelajari bagaimana memahami, jadi dia bisa mandiri untuk memahami dalil, silahkan ikuti dalil. Nah, bagi mereka yang bagi mereka yang tidak bisa memahami dalil dan dia membutuhkan perantara seseorang untuk memahamkan dirinya akan dalil tersebut. Nah, disinilah mereka nanti juga bermadhab, tetapi dalam artian yang kedua itu tadi. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Nah, saya berikan contoh kepada antum, mungkin dalam majelis-majelis yang lalu pernah saya sampaikan salah satu kisah yang dibawakan oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki di dalam kitab beliau Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Jadi di dalam kitab tersebut ini ada kumpulan ulama-ulama yang menempuh metode fikihnya Imam Syafi'i. Nah, jadi beliau membawakan kisah tentang Al-Imam Abu Thawr. Ketika itu ada seorang wanita yang sudah berusia datang masuk ke Masjid Baghdad, menanyakan satu perkara yang beliau tidak tahu hukumnya boleh atau tidak. Yang beliau tanyakan adalah, saya ini berprofesi sebagai orang yang memandikan mayit wanita, khusus wanita, kan dia wanita. Pada saat saya haid, itu saya masih boleh memandikan mayit enggak? Lawang saya sendiri haid, sholat enggak boleh, ini enggak boleh. Kalau memandikan mayit, boleh atau tidak gitu kan? Pertanyaan ini diutarakan kepada para ahli hadis yang berada di Masjid Baghdad tersebut. Satu pun dari mereka enggak ada yang bisa jawab. Ini apa ini? Hingga kemudian alhamdulillah Allah mentakdirkan hari itu Al-Imam Abu Thawr lewat. Maka disampaikan, ini tanya sama orang ini. Orang ini pernah belajar dengan manusia yang akalnya itu yang setengah akalnya ini diisi oleh akalnya seluruh orang di dunia. Jadi saking para ulama hari itu memuji Imam Syafi'i, saking cerdasnya Imam Syafi'i, kalau dibandingkan seluruh otaknya manusia di muka bumi ini dikumpulkan, itu baru sebanding dengan setengah dari otaknya Imam Syafi'i gitu loh. Saking cerdasnya Imam Syafi'i. Tanya sama beliau. Nah, kata Al-Imam Abu Thawr, boleh gitu kan. Ketika boleh, wanita tadi menanyakan kepada Imam Abu Thawr, dari mana Anda bisa mendapatkan kesimpulan hukum itu? Hujahnya apa, dalilnya apa gitu. Ini beliau sebagai orang awam bertanya hujah, dalil. Jadi memang kalau posisi seorang awam, nanti akan kita bahas ini, apakah dia bermadhab atau tidak, kewajibannya itu menanyakan dalil dan menanyakan penjelasan terhadap dalil. Para ahli hadis tadi menyerah, nggak ada yang bisa memberikan dalil karena nggak ada terjadi di masa Nabi SAW pertanyaan itu ditanyakan gitu loh. Nah, namun yang demikian ini kan memerlukan pemahaman terhadap hadis. Ketika kita memahami suatu hadis, ada nggak yang bisa kita tarik kesimpulannya untuk menjawab pertanyaan dari wanita tersebut? Nah, Al-Imam Abu Thawr mengatakan boleh, silahkan. Dari mana hujah Anda? Anda dapat kesimpulan itu dari mana? Baru disampaikan hadis yang saat ini
pada saat itu kan Imam Abu Thawr kan lebih senior dari Imam Muslim. Imam Muslim belum meriwayatkan hadis itu. Tapi sekarang hadis ini bisa antum dapatkan di dalam Sahih Muslim. Yaitu suatu ketika Nabi SAW meminta Ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambilkan sejadahnya yang berada di masjid. Kata Rasulullah, "Nawilinil khumrata fil masjid." Wahai Aisyah, tolong ambilkan sejadah saya yang ada di masjid. Kata Sayyidah Aisyah apa pada saat itu? "Inni kuntu haid ya Rasulullah." Inni kuntu haidan, saya sedang haid ini pada saat ini. Inni haid, saya sedang haid pada saat ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Inna haidataki laysat biyadiki." Haid kamu bukan di tangan kamu, gitu loh. Apa pemahaman dari hadis ini? Ngambil sejadah kan pakai apa? Tangan. Yang terlarang untuk masuk masjid itu adalah najis haidnya, bukan orangnya, gitu. Kalau dia menggunakan anggota tubuh yang tidak ada najis haidnya, silahkan lakukan aktivitas itu, gitu. Sama halnya dengan mengambil khumroh, mengambil sejadah di masjid bagi wanita haid. Sama halnya pula dengan memandikan jenazah. Dia menggunakan anggota tubuh yang ada darah haidnya atau tidak dalam aktivitas memandikan mayit, kan tidak. Disinilah yang namanya madhab. Para ahli hadis pada saat itu yang berada di Baghdad yang belum belajar fikih nggak ngerti. Ketika dapat jawaban dari Imam Abu Thawr, langsung para ahli hadis mengatakan, "Oh, itu hadis itu saya riwayatkan dari jalur ini. Saya dari jalur ini." Kata wanita yang bertanya tadi, "Dari mana saja antum dari tadi?" gitu loh. "Kemana saja antum dari tadi? Kok baru sekarang ngomong itu ada hadisnya begini?" gitu. Itu kan menunjukkan karena mereka itu belum memahami kandungan hukum yang ada di dalam hadis tersebut. Inilah madhab, gitu. Jadi cara untuk memahami suatu hadis untuk menyimpulkan kesimpulan hukum. Ini dahulu, madhab itu dahulu pada periode awal, di mana para salaf dahulu memang mengajarkan, mendidik umat, membimbing umat itu untuk bisa berijtihad sendiri, gitu. Dalam muqaddimah kitab risalahnya Imam Syafi'i rahimahullah, nanti antum akan dapati di situ ada uraian panjang Imam Syafi'i bahwasanya masing-masing kaum muslimin itu wajib berijtihad. Itu kesimpulannya Al-Imam Syafi'i. Oleh karena itu ketika Imam Syafi'i mengajarkan fikihnya itu kepada murid-muridnya, beliau melarang murid-muridnya untuk taklid kepada hasil kesimpulan beliau. Beliau melarang. Jadi ijtihad itu wajib bagi tiap-tiap muslim. Artinya berupaya untuk memahami dalil itu kewajiban. Hanya saja kewajiban ini berbeda-beda, disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing seorang muslim, gitu loh. Jadi sampai di mana kemampuannya dalam berijtihad itu berbeda-beda, tapi berupaya untuk berijtihad memahami dalil dan mencari tahu makna yang terkandung, kandungan hukum yang ada di balik suatu dalil itu adalah wajib. Nah, yang demikian ini kita bisa lihat dalam pernyataannya Al-Imam Al-Muzani, Ismail ibn Yahya Al-Muzani. Ini salah seorang murid utamanya Imam Syafi'i. Beliau punya kitab mukhtasar, ringkasan fikihnya Imam Syafi'i, yang mana nanti kitab-kitab madhab Syafi'i ini salah satu muara terbesarnya nanti mengerucut kepada kitab mukhtasarnya Imam Al-Muzani ini. Akan banyak didapatkan syuruhat-syuruhat, penjelasan-penjelasan terhadap mukhtasarnya Al-Imam Al-Muzani ini. Al-Imam Al-Muzani memberikan keterangan di awal muqaddimah mukhtasar beliau ini. Beliau mengatakan, "Ikhtasartu hadzal kitaba min ilmi Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i." Aku meringkas kitab ini dari ilmu-ilmunya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah.
Wa min makna qawlihi, dan dari makna-makna perkataan beliau. Untuk apa? Liuqarribahu ala man aradahu, untuk memberikan penjelasan, mendekatkan kepada mereka-mereka yang menginginkan bagaimana sih Imam Syafi'i itu memahami suatu dalil. Itu tujuannya beliau itu menyusun fikihnya Imam Syafi'i. Artinya tujuan dari mazhab itu adalah mengajarkan kepada umat bagaimana memahami suatu dalil. Itu tujuannya. Ma'a i'lamihi, bersamaan dengan pengumuman yang beliau berikan. Jadi i'lam itu memang diumumkan sama Imam Syafi'i untuk seluruh murid-muridnya, diberitahukan secara terang-terangan oleh Imam Syafi'i kepada murid-muridnya. Untuk apa? Bahwasanya beliau melarang ma'a i'lamihi nahyahu, meskipun beliau itu telah mengumumkan untuk melarang. Melarang apa? An taqlidihi, untuk bertaklid kepada beliau, wa taqlidi ghairihi, dan juga bertaklid kepada selain beliau. Akan tetapi untuk tujuan apa? Liyanzura fihi lidinihi, agar orang-orang kaum muslimin itu nanti melihat dalil yang ada di dalam agama ini, dan cara memahami dalilnya silahkan lihat di mukhtasarnya Imam Muzani ini. Inilah madhab dan ini tujuan madhab pada awalnya. Setelah perkembangan zaman dari era awal ini kan Al-Imam Al-Muzani beliau wafat tahun 264 Hijriah. Problem-problem itu semakin banyak, hingga kesimpulan-kesimpulan hukum, fatwa-fatwa para ulama itu semakin dihimpun. Ya, ada yang menghimpun itu murid-murid dari masing-masing imam madhab menghimpun, hingga ketika madhab ini dipelajari, metode memahami dalil ini dipelajari dalam berbagai kurun waktu, sampailah pada kurun kelesuan. Ngerti lesu? Lemah sudah untuk berijtihad. Allah takdirkan kepada hampir sebagian besar umat itu kelesuan untuk berijtihad, hingga muncul anggapan, sudahlah, ini sudah ada produk jadinya, ini ikuti saja. Di sini baru kemudian fikih itu nanti tidak lagi dikaji dalam hal menggali kesimpulan hukum dari dalil, tetapi cukup hanya menghimpun kesimpulan-kesimpulan dalil dari para ulama sebelumnya. Sudah selesai di situ, dianggap final. Nah, maka sampai di sini madhab bergeser maknanya, gitu loh. Dari yang semula itu adalah metode memahami dalil, cara untuk menggali kesimpulan hukum dari suatu dalil, berubah menjadi himpunan-himpunan hasil ijtihad para ulama madhab. Maka terjadilah perbedaan perbedaan pemaknaan di dalam madhab dari dua kurun waktu ini, kurun awal-awal dan kurun akhir-akhir. Maka ini perlu kita jelaskan terlebih dahulu. Bermadhab ini nanti merujuk kepada pengertian yang pertama, di mana madhab itu diartikan, dimaknai menjadi sebagai suatu metode, atau madhab itu dimaknai sebagai suatu hasil kesimpulan ijtihad dari para ulama madhab. Ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan keputusan hukum yang disampaikan oleh para asatidzah hari ini. Ketika nanti ada asatidzah yang menyatakan, bermadhab nggak boleh, ini merujuk nanti kepada pengertian yang kedua, di mana bermadhab itu artinya adalah apa? Bermadhab itu artinya adalah ikut taklid pada hasil kesimpulan ijtihad para ulama madhab. Udah, diem, ikut aja pokoknya, gitu kan. Ini yang oleh sebagian asatidzah dikatakan tidak boleh. Karena apa? Mengikuti hasil kesimpulan hukum seseorang ini pada hukum asalnya
Boleh gitu loh, kalau dia tahu dalil. Karena masing-masing kaum muslimin ini oleh Al-Quran itu diperintahkan untuk mengikuti dalil gitu loh. Kaum muslimin ini diperintahkan untuk mengikuti dalil, baik yang dia awam maupun tidak awam diperintahkan untuk mengikuti dalil. Hanya saja nanti dalam keadaannya ada yang mengikuti dalil dengan perantara ulama, dan ada yang bisa mengikuti dalil langsung karena bisa langsung memahami dalil gitu loh. Nah, maka keadaan kaum muslimin kan berbeda-beda di dalam melaksanakan kewajiban mengikuti dalil itu. Berbeda-beda. Ada yang membutuhkan perantara ulama untuk menjelaskan. Ada yang dia sudah menempuh metode untuk mempelajari bagaimana memahami, jadi dia bisa mandiri untuk memahami dalil, silahkan ikuti dalil. Nah, bagi mereka yang bagi mereka yang tidak bisa memahami dalil dan dia membutuhkan perantara seseorang untuk memahamkan dirinya akan dalil tersebut, nah disinilah mereka nanti juga bermadhab, tetapi dalam artian yang kedua itu tadi.